Tapi sebenarnya orang tua dulu yang teratas ya. Sebelum bupati ada orang tua dulu ya. Karena biar bagaimana, karena ini tulisan dari peserta masing-masing, jadi masing-masing orang tua yang dimasukkan di situ ya, baru bupatinya ya. Iya, Pak. Jangan dulu kepala badan ya. Jadi bupati dulu ya, Ibu Nova ya. Iya, Pak. Nanti diperbaiki. Pak Erwin sudah tepat itu ya, sudah merangkum semuanya. Kemudian kalau di Ibu Nova tidak ada ya. Oh di Pak Erwin ini. Nah, ini sama kejadian dengan teman yang tadi, ini tidak ada halamannya ini di laporannya ini ya. Nanti kemana halamannya nih Pak Erwin? Lupa ditaruh Pak, kasihkan. Ya, nanti diperbaiki ya Pak Erwin, nanti Siap, ditambahkan halamannya, Siap, Pak. daftar isinya juga supaya bisa diisi halamannya ya. Kemudian Halo Pak, ya Pak. ya, jangan lupa ditambah halaman dan daftar isinya ya. Oh, ada menelpon rupanya. Pak Kapus keluar Pak, jaringannya. Iya. Iya, Pak Kapus sudah terlempar ini. Ya. Nanti mungkin Ibu Mala ya bisa bantu nanti. Siap Pak. Kemudian saya lanjut saja, tetap lanjut ya, karena Pak Kapus sudah selesai buka tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan nilai ya. Nilai, penguatan nilai pada OPD ya. Itu nanti masing-masing ditambahkan karena di situ ada saya lihat nilai ya, nilai OPD-nya masing-masing ya. Nilai puskesmasnya ada itu yang melati itu ya. Ada Pak. Nah, itu ditambahkan ya, itu ditambahkan juga di situ. Selain nilai berakhlaknya, ditaruh, silakan taruh juga nilai yang melati itu ya, keterkaitannya. Kemudian saya ingatkan teman-teman untuk bukti tahapan. Bukti tahapan itu haruslah sesuai dengan tahapannya ya. Seperti ya ini pertama ini Bu Nova ini melakukan konsultasi, ini bukti tahapannya adalah dokumentasi, padahal bukan hanya dokumentasi ya buktinya. Di situ ada lembar konsultasi, di situ ada surat persetujuan mentor, ya. Itu semua bukti ya, bukan hanya dokumentasi toh ya. Jadi jangan lupa itu, jangan lupa. Saya hanya ingatkan karena saya lihat ada beberapa bukti yang khawatirnya tidak lengkap ya, tidak lengkap. Pak Erwin juga begitu, dokumentasi dan lembar konsul ya. Tapi belum ada surat persetujuan mentornya ya. Itu perlu juga. Kemudian saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman karena ini aktualisasi terhadap nilai berakhlak ya yang dihabituasikan selama 30 hari. Tadi Ibu Novo sudah jelaskan secara gamblang mengenai keterkaitan nilai dengan tahapannya, sudah bagus. Pak Erwin juga begitu, cuma tinggal dipertajam lagi Pak Erwin ya. Tinggal dipertajam lagi mengenai penerapan nilainya itu. Karena kenapa? Karena itu yang akan Bapak Ibu laksanakan selama 30 hari ke depan ya. Itu yang akan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian itu yang akan dideskripsikan di bab 3 nanti ya. Itu yang dijelaskan, dibuatkan jalan ceritanya ya. Setiap tahapan itu punya jalan ceritanya sesuai dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu angkat ya. Itu maksudnya. Jangan sampai berbeda jalan cerita dengan nilai yang sudah diangkat ya. Kalau kemudian di kegiatannya Bu Nova ada di kegiatan merancang lembar permintaan lab ini. Di kegiatan 2 ya, tahap 3, apakah tidak sama ini dengan tahap 1-nya?
Yang di tahap 1 kan awalnya saya mencari referensi, menyusun, habis itu saya desain. Cuma kan habis saya desain, saya laporkan dulu kepada kepala puskesmas saya, agar nanti apakah ada hal yang perlu saya kurangi, menyangkut kan kepala puskesmas juga harus tahu apa yang saya bikin. Jadi jika sudah disetujui atau sudah disetujui oleh kepala puskesmas, baru saya merancang yang sebenar-benarnya, Pak. Kalau yang di awal itu baru menyusun kerangka kasarnya lah istilahnya, Pak. Yang pertama baru merancang ya. Yang selanjutnya itu perbaikan ya. Oh iya, Pak. Perbaikan terhadap lembar permintaan labnya ya. Itu bukan merancang lagi ya. Jadi rancangannya sudah ada. Rancangannya sudah ada, tinggal diperbaiki ya. Begitu maksudnya. Iya, Pak. Makanya saya bingung ini, di atas sudah ada rancangan, kenapa di bawah merancang lagi ini? Ya, nanti diperbaiki, tinggal diperbaiki saja. Kemudian di sini bahan dokumen, ya, menyiapkan kegiatan ketiga untuk Ibu Nova dulu ya. Ibu Nova ini menyiapkan kegiatan ketiga, menyiapkan bahan yang digunakan untuk sosialisasi. Apa bahan yang digunakan ini, Bu Nova? Untuk bahan sosialisasinya saya pakai anu nanti, ya, Pak. Kan ada lembar permintaan itu, nanti itu salah satu yang menjadi bahannya, Pak. Karena kan ada simulasinya nanti untuk bagaimana pengisiannya. Baik. Halo Pak Kapus. Selamat siang. Iya, Pak. Kasih lo speaker HP-nya Susan di yang sudah bisa dengar juga penjelasannya penguji karena hilang error jaringan di sini. Oh iya, Pak. Saya loudspeaker. Mohon izin Bapak, karena kehilangan jaringan jadi via telepon. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, baik, saya lanjut ya, Bu Nova. Kemudian di tahap kedua selanjutnya itu di kegiatan ketiga. Iya, Pak. Oh, pakai headset jadi tidak kedengaran. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke, baik. Saya lanjut ya. Ya, Pak. Kemudian di tahap keduanya melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan ya. Jadi ya, di sini bukti yang Ibu Nova sampaikan di sini adalah hanya dokumentasi ya. Dan ini harus diperhatikan juga ya. Bukan Pak. hanya dokumentasi di sini hasilnya. Di sini kan ada daftar hadir ya, daftar hadir. Apa lagi ya? Kalau memang ada undangan, kemudian ada notulennya dan dokumentasinya ya. Iya, Pak. Itu maksudnya, jangan sampai Ibu Nova kelewatan bukti-buktinya. Kemudian kegiatan keempat di sini mengumpulkan lembar kontrol ya. Iya, Pak. Pertanyaan yang muncul adalah lembar kontrolnya ini kapan dibagikan, Bu Nova? Lembar kontrolnya dibagikan pas nanti simulasi, Pak. Lembar kontrolnya itu nanti saya yang pegang di lab sendiri, Pak. Nanti saya yang nilai apakah formulir itu sudah digunakan atau belum. Kenapa di kegiatan 4 tahap pertama itu mengumpulkan lembar kontrol? Kalau memang Ibu pegang sendiri lembar kontrolnya. Lembar kontrolnya kan nantinya dari dokter, Pak. Nanti dokter, maksudnya dokter yang mengisi, apakah dia menggunakan dokter dan juga dari poli-poli. Tidak, maksudnya begini, kapan pembagiannya ini? Oh, pas simulasinya nanti, Pak. Pas simulasi, saya langsung bagikan lembar. Tahap berapa itu? Di tahap berapa simulasi pengisian formulir ini ya? Iya, Pak. Nah, berarti diperjelasin ya. Simulasi pengisian formulir dan pembagian lembar kontrol ya. Iya, Pak. Harus jelas kapan karena ini tahapan ya. Kalau kita berbicara tentang tahapan berarti kita bicara susunan atau urutan kegiatan ya. Jangan sampai ada satu susunan atau urutan itu yang hilang. Itu sampai akhirnya tidak kelihatan, begitu dicari di belakang, mana tahapan yang tadi? Kenapa tidak ada ya? Itu ya, maksudnya. Pak. Itu bahasa tahapan ya. Kemudian ya.
ya membuat hasil monitoring. Kemudian Pak untuk Bu Nova itu saja ya. Iya, Pak. Nanti ya silakan ditambahkan, diperbaiki. Untuk Pak Erwin, di sini ada membuat materi penyuluhan dan refreshing kader. Ini maksudnya refreshing kader ini saya jadi pertanyaan dari berapa malam lalu saya baca ini. Iya, Pak. Refreshing kader itu seperti apa maksudnya Pak Erwin? Jadi refreshing kader itu Pak, setelah Posyandu kita kumpul kader-kadernya, kader-kader Posyandu. Di situ ada kader balita, lansia. Jadi kita menjelaskan kembali ilmu tentang imunisasi, Pak. Gitu. Jadi setelah Posyandu kita laksanakan itu refreshing kadernya, Pak. Itu hanya khusus untuk kader-kader, Pak, biasanya. Jadi direfreshingkan ulang pengetahuannya di situ. Ya. Oke. Istilahnya Baik. kami refreshing kader, Pak, biasanya. Baik. Selanjutnya ini belum ada saya lihat di dalam kegiatan ini yang terkait dengan pengangkatan nilai agenda 3 ya, atau peran dan kedudukan ASN ya. Belum ada diangkat ya agenda 3-nya di setiap kegiatan. Nanti ditambahkan ya Pak Erwin. Ya, Pak. Karena belum ada saya lihat di sini satupun yang mengangkat terkait dengan agenda 3 ya. Nanti silakan tambahkan. Kemudian Pak Erwin ya. Ada kegiatan ke mana tadi itu? Ada kegiatan ya terakhir ini ya, kegiatan 5 ya, ini terpisah sendiri ini kegiatan. Ini hanya 2 tahapan ya? Iya, Pak. Nanti saya tambahkan 1 tahapan lagi ya, karena dalam satu kegiatan itu minimal mempunyai 3 tahapan. Itu minimal ya, minimal mempunyai 3 tahapan. Kemudian ada sebenarnya pertanyaan paling mendasar dari kegiatan Pak Erwin ini. Apakah dari seluruh kegiatan yang Pak Erwin rancang ini, apakah Pak Erwin yakin ini bisa meningkatkan angka imunisasi bayi? Sedangkan edukasinya saya lihat di sini tidak terlalu mengarah kepada ibu ya, ibu atau ibu dari si bayi tersebut ya, atau pasiennya. Kemudian ya, bagaimana itu Pak Erwin? Saya yakin Pak, karena kalau imunisasi ini yang berperan penting itu di petugas jurimnya Pak. Jadi saat kita aktif, kita bisa capai semua itu Pak. Misalnya kita bisa lakukan sweeping itu Pak, kita bisa, karena kan di sana jaraknya agak jauh-jauh dengan puskesmas Pak, dengan posyandu. Jadi saya rencana saya akan door to door Pak. Kalau memang saya sasarannya saya akan datangi di rumahnya Pak. Ya. Karena biasa kalau kita datang katanya sakit ya, jadi saya jadwalkan ulang, saya datangi ulang Pak. Jadi kalau memang pencapaian sebenarnya tergantung dari jurimnya Pak. Kalau pencapaian imunisasi. Baik. Itu ya. Saya cuma khawatir saja ini Pak Erwin ya. Karena bahan edukasi dari Pak Erwin ini saya lihat masih agak kurang ini. Ya, perlu ditambahkan. Ya. Perlu apa ya barangkali ya. Tapi ini hanya saran ya. Hanya saran. Tapi tidak apa-apa kalau memang ini semua bisa tercapai. Ya. Tidak apa-apa, silakan dilanjutkan. Tapi ingat 1 tahapannya lagi ditambahkan ya Pak Erwin. Ya Pak. Yang kegiatan jangan lupa itu ya, tahapan kegiatan 5, tahapannya 1 tahapan. Kemudian yang ingat paling mendasar adalah kegiatan ini yang Anda habituasikan maupun aktualisasikan, ingat penerapan nilai dasar ASN berakhlak itu ya. Siap. Itu yang dilaksanakan ya. Kegiatan ini hanya sebagai wadah ya, sebagai wadah agar Bapak Ibu semua bisa memunculkan nilai-nilai tadi itu ya, nilai-nilai berakhlaknya itu ya.
Kemudian yang terakhir, saya minta semua nanti pemaparan buat video ya, buat video pemaparan. Nanti di akhir aktualisasi nanti ketika kita tatap muka nanti di Poso, insya Allah tidak ada halangan. Nanti semua memaparkan melalui video ya, melalui video. Jadi tidak perlu ada pemaparan pakai slide lagi ya, PPT lagi. Jadi langsung melalui video dan divideokan semua kegiatannya ya. Jadi kegiatan 1 sampai kegiatan misalnya kegiatan 5 itu semua divideokan ya. Jadi bukti kegiatan semua pelaksanaan itu ada dalam video. Itu maksudnya ya. Jadi tidak perlu lagi Anda bercerita, cukup video saja yang bercerita tentang perjalanan Anda selama 30 hari ya. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi barangkali itu saja ya. Itu saja masukan dan saran untuk teman-teman semua. Salam untuk Pak Mentor. Mungkin Pak Mentor sudah setengah mati untuk bergabung. Maaf, hilang jaringan, Pak. Oh iya. Iya Pak Mentor, tidak apa-apa. Memang kendala kita online memang selalu ada kehilangan jaringan memang biasanya. Baik, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih Pak Erwin dan Ibu Nova. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji atas arahannya. Terima kasih. Sampai selanjutnya untuk Pak Erwin dan Bu Nyoman mohon disesuaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Penguji tadi dari halaman ya, kemudian tadi tahapan-tahapan juga nanti disesuaikan. Kalau ada yang belum jelas untuk redaksinya silahkan dilengkapi, ditambahkan sehingga jelas. Atau kalau yang tadi disampaikan misalnya ada redaksi yang agak kurang pas nanti disesuaikan ya. Demikian kalau ada hal-hal yang masih membingungkan nanti kita kalau bisa sempat kita coaching, kita bahas. Kalau tidak nanti kabarkan lewat WA ya, karena saya nanti mungkin langsung ke Morowali. Jadi di Emorut, jadi di sana no signal. Silahkan secepatnya dikonsultasikan hari ini terakhir kalau ada hal-hal yang ini yang memang membingungkan. Tetapi kalau menurut saya tadi yang disampaikan oleh Bapak Penguji sudah sangat jelas ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Tapi Bapak Mentornya sudah terlempar. Semangat berdua ya. Sukses. Sesuaikan saja arahan dari Bapak Penguji. Tapi Ibu Evaluator kami berikan kembali. Oke, baik, siap. Terima kasih Bu Coaching Santi yang baik hati. Terima kasih Pak Penguji atas masukannya. Pak Mentor, terima kasih. Walaupun jaringannya lagi tidak stabil, siap. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Siap. Mohon izin untuk peserta Pak Erwin dengan Ibu Nyoman. Terima kasih. Mohon di